Manga One Piece Chapter 1012 dibuka dengan menampilkan para Scabbards yang sudah tiba di perbatasan lantai 2 dengan lantai 3 kastil Onigashima. Tepatnya, Kinemon, Okiku, Nekomamushi, Kawamatsu, dan Izo sudah sampai di pertengahan antara gudang penyimpanan harta di lantai 2 dengan lantai 3 kastil. Tunggu, di mana Denjiro? Sekedar merefresh ingatan kalian, saat ini posisi Ashura Doji sedang pasif setelah dia mengorbankan nyawa untuk menahan ledakan bomnya si Oden palsu di manga One Piece Chapter 1008. Di chapter yang sama, Inuarashi memilih ditinggal di lorong dekat ruang penyimpanan harta untuk bikin perhitungan dengan si gajah purba, Jack. Sedangkan di chapter 1009, Raizo memilih ditinggal di lorong selanjutnya untuk memberi pelajaran si ninja pengkhianat Fukurokuju. Dengan begini, seharusnya saat ini posisi Denjiro masih bersama dengan rombongannya Kinemon, bukan? Tapi kenapa di chapter 1012 ini kita tidak menemukan batang hidungnya Denjiro sama sekali? Apakah dia tersesat di lorong sebelumnya? Saya rasa tidak mungkin, karena dia bukanlah saudaranya Zoro. Ataukah dia memilih tinggal di lorong sebelumnya untuk membantu Raizo melawan Fukurokuju dan Orochi? Yang entah kenapa saya masih belum yakin kalau si Raja Kuculuk itu benar-benar sudah koit 100%? Ataukah Eiichiro Oda hanya kelupaan saja untuk menggambar si pengawal jeniusnya Oden ini di chapter 1012 karena beliau sedang banyak pikiran? Oke lah, kita tinggalkan saja Denjiro dengan segala misteri yang menyelimutinya. Kita fokus saja dulu dengan apa yang sudah ada di depan mata. Nah, melihat kondisi lengan kiri Okiku yang baru saja terputus dalam pertarungan melawan Kaido, Izo terlihat begitu prihatin. Namun sebagai seorang samurai sejati, Okiku mengatakan kalau luka semacam itu rasanya hanya membuatnya gatal seperti digigit seekor semut. Rasanya bahkan tidak lebih nyelekit dibandingkan dengan rasa sakit hatinya dulu ketika Izo tiba-tiba meninggalkannya sendirian di Wano untuk menjadi seorang bajak laut sekitar 25 tahunan yang lalu. Mendengar jawaban Okiku yang begitu menohok hatinya, perasaan Izo menjadi sedikit lebih tenang. Jika Kiku masih punya sedikit kewarasan untuk membuat sindiran yang begitu nyelekit semacam itu, berarti kondisi jiwa dan mental Okiku masih belum hancur. Kelimanya pun kemudian bergegas melanjutkan perjalanan untuk mencari dan menemukan Momonosuke. Hingga pada satu titik, Kinemon berpikir bahwa saat ini pasukan aliansi sudah berada dalam posisi merdeka atau mati. Kinemon juga merasa kalau dirinya saja sudah cukup untuk mencari dan melindungi Momonosuke. Jadi alangkah lebih baiknya jika mereka semua berpencar untuk membantu pos-pos yang lebih membutuhkan ketimbang jalan bareng mencari Momonosuke. Para Scabbards yang lain setuju dengan pemikiran Kinemon, terutama Okiku. Okiku langsung menawarkan diri untuk sekali lagi diberi kesempatan untuk mengakhiri riwayat hidup Kanjuro si pengkhianat. Kinemon terlihat ragu. Namun belum sempat dia menjawab setuju atau tidak, rombongan mereka keburu berpapasan dengan Sicilian dan Baratie. Melalui Baratie dan Sicilian inilah Nekomamushi akhirnya jadi tahu kalau Pedro sudah tewas. Guardian andalannya itu tewas dalam rangka melindungi Luffy dan kawan-kawan agar bisa kabur dengan selamat dari Whole Cake Island. Melalui Sicilian dan Baratie jugalah Nekomamushi akhirnya jadi tahu kalau orang yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Pedro saat ini juga sedang berada di Pulau Onigashima, di mana Wanda dan Carrot sedang mencoba untuk mengurusinya. Nah, mungkin kalian sedikit bingung kenapa Sicilian yang terakhir kali terlihat berada di lantai 5 kastil, tepatnya di depan tangga menuju atap dom, bisa tiba-tiba turun di lantai bawah bersama dengan Baratie, bukan? Apa yang berhasil saya tangkap di adegan ini adalah keberadaan Baratie di sini seolah menjelaskan bahwa si monyet Ming ini sengaja menempuh perjalanan berbahaya dari luar kastil menuju lantai 5 kastil untuk mencari bala bantuan bagi Carrot dan Wanda, di mana dia akhirnya bertemu dengan pemimpin para Musketeers, Sicilian, dan memberitahunya kalau saat ini Wanda dan Carrot sedang bertarung melawan Perospero, orang yang paling bertanggung jawab atas kematiannya Pedro. Kemudian di tengah perjalanan turun inilah mereka bertemu dengan rombongannya Nekomamushi. Jadilah kemudian Nekomamushi menjadi murka dan dengan segenap emosinya memutuskan untuk memisahkan diri dari rombongan guna mencari dan memberi pelajaran kepada Perospero. Dengan begini, lawan tanding Perospero terlihat seperti sudah jelas, yaitu Nekomamushi. Tapi tunggu dulu, informasi yang diketahui oleh Baratie ini belum diupdate. Baratie sepertinya masih belum tahu kalau posisi Perospero saat ini sudah berada di live lure. Jadi mungkin Nekomamushi akan kecelik. Dia akan sampai di luar kastil dan hanya mendapati Wanda dan Carrot yang sudah dalam kondisi babak belur. Sehingga terbuka peluang juga kalau nanti Nekomamushi justru akan berhadapan dengan musuh yang lainnya lagi.
Nah, di saat yang bersamaan, Kawamatsu dan Izo memutuskan untuk pergi ke arah yang lainnya lagi, sementara Kinemon mengajak Okiku untuk mengikutinya. Oleh karena yang diincar oleh Kanjuro adalah Momonosuke, sementara Kinemon sudah memutuskan untuk mencari tuannya itu, maka dengan diajaknya Okiku bersamanya, secara tidak langsung sudah menunjukkan kalau Kinemon benar-benar sudah merestui keinginan Okiku untuk sekali lagi berhadapan dengan Kanjuro. Adegan pun kemudian berpindah ke tempat Momonosuke, Shinobu, dan Yamato berada. Saat ini, ketiganya sedang berada di loteng lantai satu kastil untuk menghindari si CCTV portable Meris. Yamato bilang mereka sebaiknya berpencar untuk mengecoh para Meris. Dan untuk bisa memuluskan rencana cemerlangnya itu, Yamato membuat semacam boneka Momonosuke yang bentuknya nauzubillahiminzalik untuk dibawa lari bersamanya sebagai pengecoh. Sementara Momonosuke yang asli akan tetap bersembunyi di atap bersama dengan Shinobu. Seolah tahu kalau maksud dan tujuan sebenarnya dari rencana konyolnya Yamato itu hanyalah karena Yamato sudah gatal ingin segera bertarung, Momonosuke dan Shinobu pun enggan untuk mencegahnya. Sebelum pergi, Yamato bertanya tentang kondisi Luffy saat ini. Momonosuke bilang kondisinya masih belum berubah, kondisinya sudah melemah tetapi masih baik-baik saja. Momonosuke kemudian menengadahkan kepalanya dan bilang kalau saat ini hanya ada dua suara saja yang ada di atap dom. Dari apa yang ditampilkan di sini, sepertinya benar dugaan sebagian besar fans yang berasumsi kalau Momonosuke memiliki kemampuan Kenbun Shokuhaki bawaan yang istimewa, seperti halnya Aisha dari Skypiea, karena di sini Momonosuke bilang hanya ada dua suara. Itu artinya Momonosuke tahu kondisi di atap dom dengan pendengarannya, bukan dengan penglihatannya. Mendengar Momonosuke bilang kalau di atap dom kini hanya tinggal dua orang saja, Yamato langsung paham kalau pertarungan di atap dom saat ini sudah memasuki mode one on one, sehingga dia harus segera menyusul ke sana sebelum terlambat. Nah, kepergian Yamato menuju atap dom ini menurut saya cukup menarik untuk kita selidiki lebih lanjut. Pada dasarnya, Luffy sudah memutuskan untuk bertarung menghadapi Kaido secara one on one dan dia sudah yakin pasti akan menang. Lalu kenapa Eiichiro Oda masih memprogram Yamato untuk menyusul Luffy? Apakah itu artinya Luffy masih belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan Kaido sehingga Eiichiro Oda perlu menyiapkan Yamato untuk membantunya? Ataukah ada sesuatu yang lain yang sedang direncanakan oleh sang maestro? Setelah saya pikir-pikir, alur cerita Wano dengan Kaido dan Oden sebagai sumbu masalahnya pada dasarnya adalah sebuah pesan rahasia dari Eiichiro Oda tentang bagaimana hubungan ayah dan anak dalam kebudayaan Jepang. Seorang ayah di Jepang kebanyakan jarang di rumah, selalu sibuk bekerja dan nyaris tidak pernah berkomunikasi dengan anaknya. Budaya semacam ini sudah sering sekali kita temukan di dalam cerita-cerita anime manga. Meskipun begitu, seorang ayah di Jepang pada dasarnya sangat bangga dan yakin dengan kemandirian anaknya. Jadi saya pikir maksud dan tujuan Eiichiro Oda masih ingin mengantarkan Yamato ke atap dom sebenarnya bukan karena kekuatan Luffy masih belum sebanding dengan Kaido, sehingga dia butuh bantuan Yamato untuk mengalahkannya. Tetapi lebih karena Eiichiro Oda ingin membangun sebuah drama hubungan ayah dan anak yang mengharu biru antara Kaido dan Yamato melalui sebuah pertarungan di atap dom. Bayangan saya, kemunculan Yamato di atap dom akan seperti kemunculan Momonosuke palsu yang mengacaukan konsentrasi Oden saat duel melawan Kaido 20 tahunan yang lalu. Melalui pertarungan di atap dom nanti, Eiichiro Oda ingin memperlihatkan bahwa di balik semua kekejamannya Kaido, masih ada kasih sayang yang begitu besar untuk anaknya, Yamato. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Nah, setelah Yamato pergi, Momonosuke kemudian mulai membuka dan membaca-baca isi dari buku diarinya Oden yang telah Yamato berikan kepadanya. Shinobu terlihat curi-curi kesempatan untuk ikut membaca isi diarinya Oden itu. Kira-kira apa yang penting dari adegan ini? Kenapa Eiichiro Oda menyelipkannya di sudut panel manga One Piece chapter 1012 ini? Jawabannya mungkin berhubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Kawamatsu kepada Izo di awal chapter tadi. Kawamatsu bertanya kepada Izo, kira-kira apa yang akan terjadi jika nanti Wano benar-benar sudah membuka diri bagi dunia? Izo menjawab, kita diskusikan lagi nanti, jika kita masih hidup di saat pagi sudah menjelang. Jadi menurut hemat saya, pertanyaannya Kawamatsu ini memang benar-benar akan terjawab ketika nanti matahari pagi sudah terbit dan perang Wano sudah usai. Tetapi bukan dari mulutnya Izo, melainkan dari mulutnya Momonosuke. Saya rasa salah satu hal penting yang Oden tulis di jurnalnya adalah sejarah kenapa Wano tertutup dan kenapa Momonosuke harus membukanya kembali.
Jadi mungkin alasan sebenarnya kenapa negeri Wano menutup diri dan kenapa Oden begitu ingin membukanya kembali masih akan sangat lama sekali diungkapkannya. Nunggu perang selesai terlebih dahulu. Adegan kemudian berpindah lagi ke tempat Sanji berada. Sanji sudah berada di lantai 2 kastil. Sanji yang sudah memutuskan untuk mencari dan menyelamatkan Momonosuke terlihat membawa semacam buntelan salib seukuran manusia sambil terus berlari dan bertarung melawan para anak buahnya Kaido. Buntelan salib tersebut ternyata adalah Roronoa Zoro yang sedang digips untuk memperbaiki tulang-tulangnya yang patah. Dalam sekilas cerita flashback, terungkap fakta bahwa objek yang Trafalgar Law gunakan untuk bertukar tempat ternyata posisinya melayang di salah satu ruangan di lantai 2 kastil. Hal ini membuat Law dan Zoro nyaris terjun bebas dan sukses menambah koleksi patah tulang di tubuh mereka jika saja secara kebetulan Sanji tidak berada di TKP dan dengan sigap menangkap keduanya. Begitu mendarat dengan selamat, Trafalgar di Waterloo langsung memasrahkan Zoro kepada sohib sejatinya itu untuk dirawat luka-lukanya. Luka-lukanya sih tidak terlalu parah kok. Palingan cuma 20-30 tulangnya saja yang patah, sehingga seluruh tubuhnya perlu digips. Trafalgar Law ini memang agak kurang ajar sih di sini. Di sini yang seorang dokter kan dia. Kenapa yang disuruh ngegips malahan Sanji? Atau jangan-jangan Trafalgar Law tahu tentang reputasi Sanji yang sangat luar biasa terkait kemampuan spesialnya dalam merekonstruksi tulang manusia, seperti yang pernah dia lakukan terhadap tulang rahangnya Wanze dan Duval dulu. Tapi begitu melihat kondisi Zoro yang dibalut perban super tebal, mirip seperti saat dirinya dirawat oleh Perona ketika time skip, satu hal yang langsung terlintas di pikiran saya adalah salah satu adegan dalam film Kung Fu Hustle. Dalam cerita klimaks Kung Fu Hustle, Stephen Chow terluka parah setelah dikoplok habis-habisan oleh Beast. Kemudian dia dibawa kabur oleh bapak dan ibu juragan, lalu diperban habis-habisan hingga terlihat seperti seekor kepompong. Siapa sangka, gara-gara koplokannya Beast, aliran Chi di tubuh Stephen Chow akhirnya terbuka. Hal ini tidak hanya membuat Stephen Chow secara ajaib sembuh dari semua lukanya, tetapi juga membuat jurus tapak Buddha yang dipelajarinya saat masih kecil dulu bangkit dengan sempurna. Stephen Chow pun akhirnya bermetamorfosis menjadi pendekar kungfu terhebat sepanjang masa. Nah, entah kenapa saya melihat ada kemiripan antara kasus Zoro dengan Stephen Chow ini. Stephen Chow punya tapak Buddha, Zoro punya Asura. Jadi apakah setelah tidur pulas dalam kondisi diperban kepompong oleh Sanji, Zoro akan segera bermetamorfosis menjadi pendekar pedang terhebat sepanjang masa karena Asura di dalam tubuhnya bisa bangkit dengan sempurna? Patut untuk kita nantikan. Namun sebelum semua itu terjadi, ada satu hal lagi yang cukup menarik perhatian saya. Di sini, tanpa sengaja, Zoro dan Sanji bertemu dengan Kawamatsu dan Izo. Kemudian setengah ngelindur, Zoro bilang, kalau kalian ingin berguna, kalian harus segera pergi ke Life Lure. Nah, di Life Lure kan ada King, Queen, dan Perospero. Sehingga ketiga pentolan bajak laut senior itu sepertinya akan segera menemukan lawan duel mereka masing-masing. Jadi, akankah match up Sanji versus Queen dan Zoro versus King yang banyak diyakini para fans akan terjadi akan benar-benar segera terjadi? Who knows? Namun yang pasti, pertempuran threesome antara Big Mom, Ulti, dan Nami sepertinya sudah jelas akan segera terjadi. Melihat Big Mom sukses mengoplok KO Page One, Nami langsung melancarkan speak iblisnya untuk merayu Big Mom agar mau bertarung di pihaknya. Namun usaha Nami gagal total. Big Mom bilang dia tetap akan bikin perhitungan dengan anggota topi jerami setelah urusannya dengan anak buah Kaido selesai. Nami kemudian mengalihkan speak iblisnya kepada Ulti, mengajak si manusia dinosaurus betina tersebut untuk bekerja sama mengalahkan Big Mom. Namun lagi-lagi, provokasinya Nami ditolak mentah-mentah. Ulti tetap bersikukuh akan menghabisi Nami dan Usopp setelah urusannya dengan Big Mom selesai. Lebih parahnya lagi, Ulti langsung memasuki mode attack dan menyerang Komachio dengan kecepatan peluru. Komachio yang terkena benturan jidat nonong berkecepatan ekstranya Ulti di bagian pinggangnya langsung ambruk seketika. Beruntung Nami berhasil menangkap Otama sebelum si gadis kecil itu jatuh terlempar ke lantai. Namun, melihat Ulti membuli Komachio yang sudah tidak berdaya di lantai, Otama tidak bisa tinggal diam begitu saja. Bermaksud menolong Komachio, Otama justru menerima tamparan keras dari Ulti. Otama terluka dan berdarah. Big Mom yang melihatnya langsung murka. Lalu sebuah kilatan petir bervoltase sangat tinggi menyambar Ulti dan membuatnya terpelanting jatuh. Sambaran petir itu bukan berasal dari Hera, homies petirnya Big Mom, melainkan berasal dari klimataknya Nami. Nami benar-benar murka, lebih murka daripada Big Mom. Amarah Nami yang begitu meledak-ledak mengalahkan rasa takutnya sendiri.
Akan kubuat wanita ini hancur lebur menjadi abu, bentak Nami dengan penuh rasa amarah. Sungguh ending chapter yang sangat menggetarkan hati, sehingga tanpa ragu lagi, manga One Piece chapter 1012 menurut saya lebih dari pantas untuk diberi rating 5 dari 5. Oh iya, sebelum reviewnya saya akhiri, ada satu hal lagi yang menurut saya cukup menarik terkait tekad Nami yang ingin menghancur leburkan ulti dengan tangannya sendiri. Secara statistik, mungkin kita semua sepakat kalau kekuatan Nami saat ini masih jauh dari cukup untuk bisa mengalahkan ulti. Terbukti dari beberapa kali serangan telak yang telah dilakukan oleh Nami sebelumnya, sama sekali tidak mampu menggoreskan luka yang cukup berarti bagi tubuh dinosaurusnya ulti. Jadi, rasanya nyaris mustahil bagi Nami untuk bisa membuktikan ucapannya itu, kecuali jika dia mendapatkan upgrade kekuatan baru. Saat ini Nami sedang berada di TKP yang sama dengan Big Mom. Di chapter sebelumnya, diperlihatkan kalau Zeus mendengar teriakan Big Mom dan dia sudah bergerak menuju ke lokasi mamanya berada. Cepat atau lambat, Zeus pasti akan segera muncul di TKP juga. Dia akan terjebak dalam cinta segitiga di antara Nami dan Big Mom. Nah, kondisi Zeus saat ini, setelah lepas dari kotak besinya Kid, terlihat tidak dalam posisi yang siap tempur. Dia terlihat lemah dan kelelahan. Satu-satunya cara bagi Zeus untuk bisa memulihkan energinya hingga full 100% lagi dan siap digunakan untuk bertarung adalah dengan memakan awan petir. Dan di dalam kastil, hanya Nami seorang yang mampu menyediakan camilannya Zeus itu. Jadi, mungkin nanti akan ada semacam deal-dealan temporary antara Nami dan Big Mom yang memungkinkan Big Mom untuk meminjamkan Zeus kepada Nami. Mungkin Big Mom akan membiarkan Zeus membantu Nami dengan tujuan agar Zeus bisa memakan Weather Egg-nya Nami dan kembali fully charged. Big Mom akan membiarkan Nami menggunakan Zeus yang sudah berkekuatan penuh tersebut untuk mengoplok ulti. Setelahnya, dia baru akan merenggut kembali Zeus dari tangan navigator cantiknya topi jerami itu. Tapi, itu masih belum cukup greget. Seperti yang kita semua tahu di chapter sebelumnya, Big Mom telah membuat seekor homies petir yang bernama Hera. Menurut mitologi Yunani, Hera adalah istrinya Zeus yang sangat overprotective. Jadi, mungkin ketika Zeus muncul nanti, Hera akan langsung jatuh hati kepadanya. Kemudian terjadilah sebuah kolaborasi yang sangat mematikan antara Zeus dan Hera yang akan dimanfaatkan oleh Nami untuk mengoplok ulti dengan sekali sambaran mematikan. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.